Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat. Pada pagi hari ini, Pak Budi kirimkan video ini ingin membahas untuk materi di LKS di halaman 62 sampai dengan 63 ya. Hari ini saya akan mengirimkan hanya video saja, kita tidak melakukan Google Meet pada hari ini. Sebelumnya saya sampaikan dulu untuk penilaian akhir semester bab LKS halaman 62 sampai 63 kita akan membahas untuk jawabannya ya. Oke, saya akan memberikan untuk yang pertama, untuk nomor 1, perhatikan susunan batang korek api berikut. Jika pola tersebut terus berlanjut, maka banyak batang korek api pada pola ke-20 adalah 63 buah ya. Jadi 63 buah. Jadi nanti kalian menuliskan, hitung batang korek apinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi suku pertama 6, suku kedua 9, suku ketiga ada 12 batang korek api. Maka polanya adalah 6 ditambah 3N kurang 3, maka polanya 3N tambah 3. N-nya 20 berarti 3 kali 20 ditambah 3, maka 3 kali 20, 60 ditambah 3, 63. Itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, ya, ini adalah pola persegi panjang. 2 dikali 1, 3 dikali 2, 4 dikali 3, 5 dikali 4, atau 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5. Kalau pertanyaannya 25 berarti 25 dikali 26. Maka akan kita dapatkan jawabannya adalah 650. Ya. Oke, untuk yang nomor 3, 3 bilangan berikut dari bilangan 14, 11, 8, 5, 2. Oke, 14 ke 11 itu bedanya ada 3, 11 ke 8 3, 8 ke 5 3, 5 ke 2 3, maka 2 dikurangin 3 adalah negatif 1, negatif 1 dikurang 3 negatif 4, negatif 4 dikurang 3 negatif 7, maka jawabannya D. Selanjutnya untuk nomor 4. Oke, setiap hari Dina menyisihkan uang sebesar Rp500. Jika tabungannya pada saat ini 12.500, maka besar tabungan Dina 13 hari kemudian. 13 hari berarti mulai dari 0, 1, 2. Jadi di situ kamu tuliskan N-nya sama dengan 14. A tambah N kurang 1 dikali 500. Suku pertamanya, uang pertamanya kan 12.500 ditambah N-nya 14 dikurang 1, 13 dikali dengan 500 berarti 6.500. 6.500 kita tambah 12.500, maka jawabannya 19.000. Ya, untuk nomor 4. Untuk nomor 5, untuk nomor 5 ini kita perhatikan dari gambarnya itu, ya, karena tidak ada kotaknya, maka ini bisa jawabannya 2,1, 5,4, 4,6. Untuk bagian B bisa juga jawabannya 2,1, 5,3, 4,6. Jadi ada 2 opsi yang bisa dinyatakan dari jawaban untuk nomor 5. Untuk nomor 6, oke, jarak titik 6, negatif 11 berartinya X-nya itu 6, Y-nya negatif 11 terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X. Berarti kalau terhadap sumbu X berarti atas dan bawah. Karena dia di situ negatif, berarti kalau negatif di bawah sumbu X. Kalau di bawah sumbu X berarti jawabannya adalah negatif 11 jaraknya terhadap sumbu X. Kalau positif berarti di atas sumbu X. Oke. Nomor 7 kita perhatikan gambar di situ. 7 dan 8 gambarnya adalah 3 satuan terhadap sumbu X, 6 satuan terhadap sumbu Y. Berarti 6 satuan terhadap sumbu Y berarti positif gitu kan. Mana 6 satuan terhadap sumbu Y? Kemudian 3 satuan terhadap sumbu X. Berarti kalau kita perhatikan di situ terhadap sumbu X3 berarti 6,3 gitu ya. 6,3 yang mana? Itu jawabannya adalah, oke, jawabannya adalah B ya, titik B. 6 satuan ke X, ke Y, 3 satuan ke Y. Berarti itu oke, untuk yang nomor 7 itu adalah titik B ya, titik B. Perhatikan di situ titik B. 6 ke sumbu X ya,
Kemudian 3 kesumbu Y. Jadi jawaban untuk nomor 7 itu adalah B. Jawabannya A, titik B. Oke, nomor 8, pernyataan yang benar mengenai posisi C terhadap titik A. Berarti kita berjalan dari titik A. Dari titik A, jadi kita dari titik A adalah dari titik A ke C berarti ke 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri, 4 satuan ke kiri. Kemudian turun 3 satuan ke bawah dari titik A. Maka jawabannya adalah C. 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah untuk titik dari titik A. Itu yang jawaban yang benar. Jika C terhadap titik A, berarti titik acuannya adalah titik A. Itu ingat. Oke, nomor 9. Untuk nomor 9, 2 titik pada bidang kartesius adalah 4, negatif 4. Titik D negatif 2,1. Koordinat titik D terhadap titik C. Berarti kita berjalan dari titik C. Dari titik C kita perhatikan X-nya dulu. X 4 ke negatif 4. Berarti ke kiri. Ya, ke kiri. 4 ke negatif 2. Berarti ada 6 langkah ke kiri. Oke, berarti negatif 6. Kemudian dari titik C ke dari Y-nya negatif 4 di bawah ke atas. Negatif 4 ke 1 berarti 5. Positif ya. Berarti negatif 6,5. Jawabannya adalah B. Itu nomor 9. Selanjutnya untuk nomor yang 10, manakah titik yang terletak di kuadran 2? Oke, kuadran 2. Kuadran 1 ya. Kuadran 2 ingat kuadran satunya di mana? 1 2. Jadi berlawanan arah jarum jam. 1 2 3 4. Bukan searah jarum jam, berarti 1 2. Jadi kuadran 1, kuadran 2, 3 4. Oke. Berarti di situ titik yang terletak di kuadran 2 itu adalah ada berapa titik? Ada titik C dan ada titik B ya. Titik C dan titik B yang ada di kuadran 2. Oke, maka ada 2 jawabannya. Jadi jawabannya B. Oke, untuk nomor 11, diketahui pemetaan Gx sama dengan 4x kurang 9. Artinya fungsi X itu rumusnya adalah 4x kurang 9. Jadi variabelnya adalah X. Sehingga domainnya adalah 0, 1, 2, 3. Jadi kita substitusikan X-nya 0 berapa nilainya? X-nya 1 berapa nilainya? X-nya 2 berapa nilainya? X-nya 3 berapa nilainya? Oke, kalau X-nya 0 maka negatif 9. 4 kali 0, 4 kali 0, 0. 0 kurang 9 negatif 9. Kita mulai dari negatif 9. Oke, yang kedua X-nya 1. 4 kali 1. 4 dikali 1, 4 dikurangin 9. Berarti negatif 5. Maka tuliskan negatif 5 range-nya. Yang kedua X-nya 2. 4 kali 2, 8. Kita kurangin 9. 8 dikurangin 9. Positifnya 8, negatifnya 9. Lebih 1, negatifnya negatif 1. Oke. Kemudian 4 dikali 3, 12. 12 dikurang 9. Berarti 12-nya positif, dikurangin 9. Positifnya lebih banyak 3. Oke, berarti 3. Jawabannya C. Negatif 9, negatif 5, negatif 1, dan 3. Kemudian nomor 12. Dari diagram panah tersebut yang bukan. Garis bawahi yang bukan. Yang bukan merupakan pemetaan, artinya pemetaan itu adalah bahwa setiap anggota himpunan A terhadap anggota himpunan B harus memilih tepat 1. Nggak boleh dia memilih 2 kali, hanya sekali. Dan harus semua memilih. Itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nomor 1, pilihan gambar 1, iya semua memilih. Gambar 2 tidak memilih, berarti dia bukan. Gambar 3, semua memilih. Gambar 4 ada yang tidak memilih, berarti yang bukan, pertanyaannya yang bukan. Maka kita jawabnya adalah yang bukan pemetaan adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah C, 2 dan 4 yang bukan. Nomor 13. Rumus sebuah fungsi X sama dengan 1 dikurang 2X. Ya. Nilai jika X-nya diganti negatif 2, berapa nilainya? Kan gitu ya. Mana variabel X? Kan di situ 1 dikurang 2 X pangkat 2. X-nya kita ganti menjadi negatif 2. Berarti negatif 2 pangkat 2. Negatif 2 pangkat 2 adalah negatif 2 kali negatif 2. Berarti jadinya 4. 4 dikali negatif 2. Negatif 8. 1 dikurang negatif 8. 1 dikurang negatif 8. Positifnya 1. Negatifnya 8. Berarti dikurangi negatifnya 1. Tinggal negatifnya 7. Maka jawabannya negatif 7. Oke, nomor 13. Oke. Nomor 14, banyak pemetaan.
Banyak pemetaan artinya di sini dari B ke A berarti banyak anggota A dipangkatkan banyak anggota B. Jadi pertanyaannya adalah banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A. Berarti anggota A dipangkatkan anggota B. Anggota A berapa jumlahnya? Ada 5. Berarti 5 kita pangkatkan dengan anggota B 3. 5 pangkat 3. Berarti 5 dikali 5. 25 dikali 5, 125. Maka jawabannya adalah C, 125. Nomor 15, diketahui himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan maksudnya. Berarti kita perhatikan satu persatu. 1A, 2A, 3A, 4A. 1 memilih ke A, 2 memilih ke A. Berarti di sini domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Sedangkan kodomain yang dituju hanya 1 anggotanya. Itu merupakan pasangan berurutan. Oke, nomor 2, 1A, 1B, 1C, 1D. Ini dibalik. Yang suku pertamanya 1, yang suku keduanya 4. Berarti ini bukan ya. Oke, kemudian karena si 1 itu memilih semuanya. Harusnya dia memilih 1 aja. Nggak boleh memilih 2 kali. Oke, yang 3. 1A, 2 ke A, 3 ke B, 4 ke B. Berarti di sini suku pertama itu 1, 2, 3. Si 1 dia milih ke suku yang kedua atau diagram himpunan kedua itu A dan B anggotanya. Jadi ini merupakan himpunan pasangan berurutan karena tidak ada anggota yang A yang memilih 2 kali. Semuanya memilih 1 kali. Kemudian yang nomor yang 4 itu 1A, 2B. 1 memilih lagi ke C, 2 memilih lagi. Jadi tidak boleh memilih 2. Jadi pasangan himpunan yang berurutan adalah 1 dan 3. Nomor 16, banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari himpunan P sama dengan 3, 5, 7, 9. Q, P, Q, R, S. Banyak anggota P 4, banyak anggota Q 4. Syaratnya korespondensi satu-satu adalah setiap anggota himpunan A dan himpunan B anggotanya harus sama. Maka dapat kita tuliskan korespondensinya kalau jumlahnya 4 makin menurun. 4, jadi mulai dari 4. 4 dikali 3, 3 dikali 2 dikali 1. Jangan dikali 0. Kalau dikali 0 semuanya hasilnya 0. 4 kali 3, 12. 12 dikali 2, 24. Maka korespondensi satu-satunya adalah 24. Oke, nomor 17. Di sini nanti bisa kalian hitung. Untuk nomor 17 itu fungsi X sama dengan AX tambah B. Nilai perubahan fungsinya artinya jika AX tambah B dikurang AX, jadi X-nya itu diganti menjadi X tambah 1. Berarti A dalam kurung X tambah 1 ditambah B. Maka hasilnya nanti bisa kita dapatkan di situ adalah negatif A ya. Hasilnya negatif A. Nanti coba kalian selesaikan negatif A. Oke, nomor 18 jawabannya adalah 2X kurang 2B jawabannya. Nomor 19, garis M memiliki persamaan Y sama dengan negatif 3X tambah 2 yang memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Kalau memotong sumbu Y X-nya 0 berarti X-nya kita ganti 0. Substitusi X 0, negatif 3 dikali 0, 0. Maka Y-nya sama dengan 2. Berarti 0,2. Jawabannya adalah B. Oke, nomor 20. Gradien garis 4Y sama dengan X tambah 3. Kalau gradien itu jadikan Y sama dengan MX tambah C. Jadi kalau 4Y berarti yang di sebelahnya semua-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 tinggal Y. Oke. X-nya dibagi 4, 1/4 X. Koefisien dari X itu adalah disebut dengan gradien. Maka jawabannya adalah 1/4. Oke, 1 sampai 20 itu dulu yang bisa kita jawab hari ini. Nanti selanjutnya di pembelajaran hari Rabu, Kamis ataupun Jumat. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya.